Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dan muliakan seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktu. Kami di IKAIOS tahu bahwa hari ini adalah bagian dari libur panjang ibu, bapak, adik-adik, kakak-kakak kami semua. Namun rasa hormat yang luar biasa kami haturkan bahwa Anda semua mau meluangkan waktu sekali lagi untuk hadir di pelataran kantor IKAIOS yang sederhana ini. Perlu kami sampaikan bahwa event yang kita khidmati sore ini adalah bagian dari kegiatan berkala yang dilakukan oleh IKAIOS. Kami niatkan sebenarnya ini setiap tahunnya, namun itu sangat tergantung dengan kondisi macam-macam ya, kondisi politik, kondisi keuangan dan lain-lain, juga pandemi ya, karena dalam 2 tahun terakhir kegiatan seperti ini absen karena ada pandemi yang membuat kita itu tidak bisa berkumpul seperti hari ini pada akhir tahun. Saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif IKAIOS yang sudah menginvest tenaga pikiran untuk menyiapkan kegiatan yang pada sore hari ini. Ini adalah mungkin satu warna baru yang juga muncul dari kreativitas teman-teman muda IKAIOS. Jika Anda melihat warna merah dan grafis dari desain kegiatan hari ini, itu muncul dari idenya Pratito Arafat, salah satu peneliti di IKAIOS. Jadi Tito mencoba menggali bagian dari kebudayaan Aceh yang menurut Tito ini ada di dalam kain yang dia sebut sebagai Ijaplang Rusa. Saya sendiri mungkin tidak pernah mendengar nama kain itu, tapi Tito membawa desain ini ke dalam apa yang menjadi ornamen dari kegiatan hari ini, dan dia mengatakan ini connect dengan tema dari pidato Putra Hidayatullah sore hari ini yang berjudul Kebudayaan di Atas Treadmill. Karena kalau kita lihat ornamen yang ada di dalam kain tenun Ijaplang Rusa ini semacam tanda panah yang berulang. Sama seperti ketika kita menggerakkan langkah kaki di atas treadmill, itu adalah satu pengulangan dan dia tidak kemana-mana. Namun nantinya bagaimana kebudayaan di atas treadmill ini akan disampaikan lebih dalam, lebih menyeluruh dan lebih tajam oleh orator kita hari ini, Putra Hidayatullah. Pidato kebudayaan ini kami selalu merencanakan akan mengundang orang yang bisa memberikan pandangan yang reflektif. Sudah di mana posisi Aceh saat ini? Walaupun sering sekali kita melihat bahwa grafik atau gerak dunia ini seolah-olah dia maju, moving forward, tapi sering sekali kita tidak paham. Kadang-kadang kita berjalan di tempat atau kadang-kadang kita mundur ke belakang. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita perlu reflektif melihat dalam khazanah kebudayaan. Mungkin hari ini cara kita memperlakukan pengungsi Rohingya misalnya, itu bagi saya adalah satu gerak mundur, di mana kita melihat atau kita mungkin melupakan bahwa pada satu masa tubuh kita yang ringkih, yang terluka itu pernah dibantu oleh orang lain, dan itu mungkin begitu cepat cara kita melupakan. Buat saya selemah-lemahnya apabila kita memang tidak bisa membantu, kita tidak menambah penghinaan terhadap apa yang mereka alami sekarang. Kemudian pada teman-teman semua yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini, saya pikir ini adalah satu momen yang penting sekali kita mengenang sama-sama pada tanggal 26 Desember 19 tahun yang lalu kita mengalami satu musibah yang luar biasa, katastrofi. Katastrofi ini satu bahasa Perancis yang saya kira yang artinya memang unimaginable, dia tidak bisa kita bayangkan, maka itu disebut sebagai katastrofi, satu bencana yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan hari ini tepat 19 tahun sudah kita melaju dari momen tersebut, dan mungkin ada banyak hal yang berubah, ada banyak orang yang mungkin dulu pernah menjadi bagian dari kita dalam membangun kembali Aceh juga tidak ada lagi. Pada kesempatan yang mulia ini saya berharap kita meluangkan waktu sejenak
untuk mendoakan arwah para syuhada tsunami dan juga mungkin dua orang yang penting sekali dalam apa yang kita lihat Aceh hari ini, ya, yang juga turut berpulang pada tahun ini. Yang pertama itu Presiden Marty Ahtisaari dari Finland, orang yang sangat berjasa dalam membantu terjadinya negosiasi dan terwujudnya perdamaian Aceh, dan juga Profesor Kuntoro Mangkusubroto yang juga wafat pada tahun ini. Dan kepada arwah-arwah yang sudah saya sebutkan tadi, kita panjatkan doa dan kita niatkan Al-Fatihah untuk mereka dalam beberapa menit. Al-Fatihah warahmatullahi. Amin. Dan kepada BPK Wilayah 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Dan insya Allah ini akan menjadi kerjasama tahunan yang akan kita formalkan antara IKAIOS dengan BPK, yang insya Allah akan mendukung kegiatan pidato dan refleksi akhir tahun ini setiap tahunnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bapak tadi juga membuat hujan hari ini tidak jadi turun. Kita sudah mencoba mengontak beberapa pawang hujan, namun tidak ada yang menjawab, mungkin karena musim hujan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu dan rekan sekalian, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih ada untuk kita hidup yang sementara ini. Juga syukur anugerah waktu untuk kita memperbaiki akal budi, berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mengilhami kita tentang hijrah. Tidak hanya hijrah secara fisik, tetapi juga spiritual dan juga intelektual. Yang saya hormati Direktur IKAIOS, para scholars, guru-guru kami, panitia, seniman, para aktivis, dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, saya teringat 5 tahun yang lalu dalam sebuah angkutan umum berupa bis kecil yang membawa penumpang menuju Banda Aceh, saya bertemu dengan seorang profesor. Ia duduk di samping saya dan bercerita banyak hal. Ada satu pernyataan yang membuat saya tercenung. Dia berkata, di tempat kita susah. Orang masih dilihat dan diberi tempat berdasarkan umur kalender, bukan karena umur pemahaman. Kata-kata itu meninggalkan gaung yang panjang dalam benak saya, sehingga membuat saya merasa hari ini adalah hari yang tidak lazim. Saya yang masih seumur jagung ini diberikan kesempatan untuk didengar. Saya kira betapa mulianya mereka yang tidak menjadikan umur kalender atau titel sebagai satu-satunya ukuran untuk seseorang layak didengar. Hari ini saya juga menghargai para hadirin yang bersedia datang untuk mendengar di tengah jamaknya orang yang berlomba-lomba ingin didengar. Terima kasih.
Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, saya bersedia berbicara hari ini bukan karena saya ingin mencari nama, bukan pula karena saya haus panggung, atau motif-motif lainnya yang merujuk kepada kepentingan dan kebanggaan diri. Saya bersedia karena ada kegelisahan yang sudah tak mungkin saya pendam sendirian. Di antaranya, karena kerap kali saya menyaksikan dan mendapati ada hal-hal yang tidak kita bicarakan setiap kali kita membicarakan kebudayaan. Ini bukanlah manifesto. Ini adalah narasi terbuka yang belum selesai. Saya tidak menitik beratkan pada wacana yang sudah umum, tetapi lebih fokus pada suara yang tak terdengar, pada narasi kecil yang terpinggir dan tak ada orang pungut. Lalu saya mengaitkan itu dengan pengalaman saya bergelut dengan dunia seni dan budaya, terutama sastra dan kuratorial seni selama lebih dari 1 dekade terakhir. Di sini saya tidak datang membawa pesan konklusif, tetapi saya punya tujuan membawa percakapan tentang ini ke ruang publik dengan tanpa menihilkan ruang spekulatif. Juga saya datang membawa pertanyaan-pertanyaan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian berkenan. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, bertahun-tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang begitu membekas di benak saya. Waktu itu saya masih kecil, masih sekolah dasar. Di dekat rumah nenek saya terperangah menyaksikan seorang lelaki penuh uban berjongkok menghidupkan lampu yang ajaib jelang waktu maghrib. Pertanyaan-pertanyaan tumbuh di kepala saya. Barang dari manakah itu? Saya takjub pada bagaimana lampu itu bekerja. Ada kaos kecil, juga spiritus. Lalu seseorang memberitahu saya bahwa itu adalah panyot serungking. Belakangan saya tahu dalam bahasa Indonesia ini disebut lampu Petromax. Semakin lama semakin akrab kata dan benda itu. Saya kemudian menerimanya tanpa ada lagi ketakjuban. Di mana-mana orang kampung menyebut itu serungking. Kata itu diturunkan dari generasi ke generasi dan menyebar. Serungking. Tak ada lagi yang magis dan menakjubkan. Bertahun kemudian, suatu malam di meja makan, ayah saya bercerita tentang asal-usul serungking. Ayah saya bilang bahwa kata itu berasal dari kedua kata bahasa Inggris, yaitu strong king. Strong artinya kuat, sementara king artinya raja. Segera ketika itu dalam benak saya hidup gambaran lain terhadap lampu Petromax. Saya membayangkan itu sebagai raja, rajanya cahaya yang memang waktu itu paling benderang ketika menyala. Serungking adalah rajanya cahaya. Ketika tumbuh dewasa, saya menyadari bahwa ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa serungking itu berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu strong king. Akibatnya, kata dan imaji serungking yang tersimpan dalam benak saya berbeda dengan kata serungking yang tersimpan dalam benak banyak orang lain. Dalam pada ini ada hal yang saya sadari tentang bagaimana sebuah kata memengaruhi hubungan antara objek dan pikiran. Kata atau konsep membingkai cara kita memandang. Ia menggiring kita untuk melihat dan memberi nilai atas objek dengan cara tertentu. Tahun demi tahun berlalu, pengalaman sejenis dengan kata serungking ini juga saya alami ketika saya berhadapan dengan kata kebudayaan.
kata ini begitu sering diulang sehingga memberi makna yang kabur. Dalam banyak benak kita, kebudayaan merujuk pada definisi yang klise yang kita peroleh di sekolah. Kebudayaan adalah hasil cipta karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks, mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, adat, kecakapan, dan kebiasaan. Tidak ada yang salah, tetapi ini definisi yang kerap dihafal tanpa internalisasi. Saya sendiri dulu tidak tahu apa itu karsa, tapi ya dihafal saja untuk keperluan ujian sekolah. Dalam keseharian, kemudian saya mendapati apa yang didefinisikan sebagai kebudayaan kerap merujuk kepada sesuatu seperti tari-tarian, ritual, tari saman, atau sedikit lebih jauh, Candi Borobudur. Pemaknaan kebudayaan yang paling mengejutkan yang saya dapati belakangan ini adalah kebudayaan itu adalah event. Kebudayaan adalah event. Sementara di spektrum yang berbeda ada pula saya dapati pemaknaan kebudayaan yang kontroversial, seperti pemaknaan bahwa kebudayaan adalah ilusi yang mana di dalamnya kita terpenjara. Tetapi yang menarik perhatian saya, Bapak Ibu, untuk kita bicarakan hari ini adalah definisi kebudayaan yang termasuk telat saya ketahui, yaitu budaya. Jamak dari kata bud atau budi. Dalam padanan bahasa Indonesia kerap disebut budi atau akal budi. Sementara dalam bahasa Arab yang identik dengan kebudayaan adalah takafah, yang memiliki beberapa arti seperti cerdas, pandai, cepat memperoleh ilmu dan memahaminya, mendidik, meluruskan sesuatu yang bengkok. Kata takafah dalam bahasa Arab kerap diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi culture, berasal dari bahasa Latin coller, yang merujuk pada aktivitas mengolah tanah pertanian. Maka kalau kita lihat bahasa Inggris itu ada kata cult, C-U-L-T, cultivate, membajak, dengan kata culture, dekat ya. Jadi antara membajak tanah dengan membajak akal budi, ya, mengolah akal budi. Sementara dalam studi ilmu budaya, setidaknya ada kecenderungan, ada 3 kecenderungan tentang bagaimana budaya didefinisikan. Pertama, merujuk pada proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika. Definisi kedua merujuk pada cara hidup kelompok manusia di tempat dan periode waktu tertentu. Ketiga, budaya dirujuk kepada karya-karya atau kerja-kerja intelektual dalam aktivitas seni. Dengan kata lain, budaya di sini berfungsi sebagai aktivitas mencipta atau memproduksi makna, meaning makers, para pencipta makna. Maka di sini jelaslah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mulia, bahwa kebudayaan bukanlah event, bukan template. Bila kita melihat secara umum, memang ada satu kata yang selalu melekat dengan kebudayaan, yaitu pikiran atau akal budi. Saya beberapa kali sengaja menukar kata kebudayaan dengan akal budi. Semua karena saya merasa betapa kata kebudayaan ini telah begitu ambigu dan terkungkung dalam cangkang yang sempit. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, saya kira semua kita setuju kalau hari ini saya katakan bahwa kemampuan unik manusia selain berpikir adalah kemampuan untuk mengamati laju pikirannya sendiri, meski tak banyak orang yang mau melakukan ini. Seberapa seringkah kita bertanya,
sudah menuju kemana pikiran atau akal budi kita sejauh ini? Apakah pikiran atau akal budi kita, baik secara individu atau kolektif, selama ini tumbuh secara alamiah atau dia dikonstruksi? Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, hanya dalam jarak sepelemparan batu dari tempat kita berkumpul hari ini, pada tahun 1972, beberapa intelektual dan pekerja budaya terlibat dalam pembentukan arah kebudayaan Aceh yang sesuai dengan bingkai yang sejalan dengan narasi dan agenda pembangunan Orde Baru. Seorang komisaris polisi AKP Idris memaparkan makalah pada waktu itu dengan judul Seni Aceh, Identitas dan Pembangunan dalam Bingkai Kebudayaan Nasional. Sementara LK Ara yang saya bayangkan saat itu masih cukup gagah menghadirkan makalah dengan nada yang agak pesimis. Akankah kesenian Aceh mati? Di antara yang disepakati waktu itu adalah penciptaan kebudayaan yang searah dengan pembangunan. AKP Idris Ali yang menjadi pembanding di sesi akhir menarik sebuah kesimpulan bahwa modernisasi seni dengan tetap menjaga identitas adalah sangat perlu untuk pembangunan daerah istimewa Aceh dalam 25 tahun era pembangunan. Proses ini juga terjadi sekalian dengan upaya depolitisasi kebudayaan. Beberapa lirik-lirik untuk seni tari kemudian diselipkan kampanye pembangunan. Sementara dalam kesenian kita mendapati ada lebih dari 20 pameran seni dalam kurun waktu 1984 sampai 1994. Karya-karya yang dihadirkan bercorak penghindaran untuk membicarakan kenyataan masyarakat. Selain itu, kebudayaan menjadi semacam dekorasi atau template dan untuk orientasi kompetisi atau lomba. 5 tahun yang lalu saya sempat tercengang ketika berdiskusi dengan seorang seniman senior Aceh di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi saya sulit membantah. Dia berkata, dalam hal kebudayaan, terutama kesenian, Aceh adalah murid terbaik Orde Baru. Ia merujuk kepada kenyataan ketika daerah dan wilayah-wilayah lain mulai memeriksa ulang, melakukan pemutusan pola warisan Orde Baru, Aceh masih mengulang pola yang sama. Kita bisa menggunakan buku laporan Pekan Kebudayaan Aceh kedua tahun 1972 untuk melihat pengulangan pola di event-event setelahnya. Juga dapat kita temukan pola kebudayaan yang dijadikan sebagai kompetisi, yang di sana tidak ada terdapat cerita tentang persoalan-persoalan yang dialami oleh manusia. Ya, mungkin akrab ya, kabupaten ini juara itu, kabupaten itu juara ini, tapi kita tidak tahu ada persoalan manusia apa di tempat mereka. Apa persoalan yang sama sedang kita hadapi. Dengan kata lain, ada jarak pemisah antara akal budi dengan kenyataan. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sekitar 6 tahun yang lalu saya menemukan sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah itu berjudul The Myth of the Cave atau Mitos Goa. Saya menganggap ini sebagai karya sastra yang bagus dan selalu relevan di lintas ruang dan waktu. Jika Bapak Ibu tidak berkeberatan, saya ingin sekarang Bapak Ibu masing-masing membayangkan diri sebagai satu tokoh yang ada dalam kisah yang akan saya ceritakan ini. Bayangkanlah, ya, coba Anda bayangkan, Anda adalah salah satu tokoh bernama Fulan yang tinggal dalam sebuah goa. Si Fulan adalah satu di antara kelompok yang tinggal begitu lama dalam gua. Dan semua mereka belum pernah keluar dari gua sepanjang hidupnya.
Sesekali mereka takjub melihat bayang-bayang yang muncul di dinding-dinding gua. Mereka mencintai fenomena itu dan menganggap itu adalah keajaiban, sebuah keistimewaan yang hanya ada untuk mereka. Suatu hari, Anda sebagai si Fulan yang hidup dengan rasa penasaran, perlahan-lahan keluar dari dalam gua. Perlahan kemudian si Fulan menyadari dunia luar begitu luas. Ada cahaya matahari yang menghangatkan, ada bunga-bunga yang berwarna cerah, ada tumbuhan yang berwarna hijau yang menyejukkan mata, ada burung-burung yang berkicau merdu. Lalu kemudian si Fulan menyadari pula, ternyata ada orang yang kerap membakar api unggun di mulut goa. Api unggun itulah yang menyebabkan terjadinya cahaya dan pantulan bayang-bayang di dinding-dinding goa. Lalu, karena merasa baru mengungkap apa yang selama ini tak terjelaskan dan tak pernah dipertanyakan, Anda sebagai si Fulan masuk kembali ke dalam goa dan menjelaskan apa yang ada di luar sana, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di luar dugaan, yang paling tua dalam kawanan menunjuk ke hidung Anda bahwa Anda telah jatuh ke jalan yang salah. Mereka mengingkari kenyataan di luar ilusi gua. Dinding ini adalah keajaiban dan kita telah melihat ini sejak kita lahir. Seketika yang lain juga menekan si Fulan. Anda sebagai si Fulan terkucil dan tersingkir. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, seperti bayang-bayang yang ada di dinding gua, kerap dunia yang ada dalam pikiran kita adalah dunia yang direpresentasikan, dunia yang diceritakan oleh orang lain, yang digambarkan oleh orang lain, terutama yang punya kuasa atas wacana, yang secara dominan menginterpretasi kenyataan, menerjemahkan kenyataan untuk kita. Artinya, konsep dunia yang ada dalam kepala masing-masing kita itu adalah hasil konstruksi yang itu belum tentu akurat mewakili kenyataan. Apa yang diperlihatkan dengan apa yang sebenarnya terjadi bisa merupakan dua hal yang berbeda. Kalau tidak percaya, Anda bisa lihat Instagram. Orang begitu bahagia, tapi di baliknya mereka sedang menderita. Contoh sederhana. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, artificial intelligence yang semakin canggih, buzzers, informasi hoax, terutama di tahun politik, kita benar-benar berada di hadapan dinding goa dengan ilusi yang terus digerak-gerakkan. Saya khawatir setiap gerak yang kita lakukan bukan gerak yang berdasarkan pada pengetahuan atau nalar yang jernih, tetapi pada gerak yang didasari pada ketakutan atau hasrat terhadap imbalan. Kita berubah menjadi kerumunan dan kita melihat kenyataan dengan cara yang seragam. Kita dibikin merasa kehilangan hak atas nalar kita sendiri, penundukan-penundukan atas diri, sementara individu kehilangan agensi atas kenyataan. Seolah-olah kita dibikin seperti zombie yang patuh agar bisa dikendalikan dan digerakkan ke sana kemari. Persoalan ilusi di dinding gua adalah persoalan pengetahuan. Adequatio intellectus et rei, bahasa Latin, artinya kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan. Pembicaraan tentang kebudayaan adalah juga pembicaraan tentang kesenian dan pengetahuan, serta pula hubungan antara keduanya. Marilah kita sejenak menengok keduanya. Pertama kita tengok dulu kesenian. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, saya mengamati seni dan wacana kesenian yang ada, pameran-pameran, bahkan juga lirik-lirik lagu serta kesenian-kesenian lainnya. Meski patut diapresiasi,
Tetapi dalam pada itu terdapat satu hal yang sama, yaitu pengulangan tentang glorifikasi masa lalu dan tema-tema identitas yang berputar dengan cara yang tidak meluas, dan sesuatu yang memperlihatkan keagungan, kejayaan yang indah, syur ketika kita melihat. Ini mengingatkan saya pada karya seni lukis Mooi Indi pada masa kolonial Belanda, di mana dalam seni lukis Mooi Indi itu si Belanda membawa para seniman untuk melukis keindahan alam yang eksotis, yang indah, tentang laut. Bahkan kalau ada daun yang kering itu disingkirkan agar bisa lebih mendapatkan kealamian yang hijau. Tetapi pertanyaannya, apa yang tidak hadir di sana adalah persoalan tentang adanya praktik kolonialisme yang dialami oleh masyarakat Nusantara. Semua itu kerap berada dalam lingkup yang bersifat eksotis. Selebihnya adalah lomba-lomba, seperti saya sebutkan tadi. Kabupaten ini juara itu, kabupaten itu juara ini. Kita juga begitu berbangga ketika tarian Aceh dimainkan di Eropa atau lokasi-lokasi lainnya. Sementara di kampung-kampung pertunjukan kesenian masih dianggap abu-abu. Masyarakat tidak bisa menikmati seni sepenuh hati. Bahkan seorang seniman tradisional Aceh mengaku orang-orang di kampung belum percaya diri untuk menyaksikan kesenian tradisional mereka. Seni telah menjadi komoditas yang ditampilkan ke sana kemari, tetapi tidak hidup bersama masyarakat. Juga tidak merekam persoalan-persoalan masyarakat. Juga pada kesempatan lain saya mendengar seorang teman seni rupa bercerita tentang kawannya yang juga seniman. Intinya bergosip. Ada satu pernyataan yang mengejutkan saya. Kah mentang kamu baca, kah mentang yang membaca, lun bahku berkarya mentang. Kamu saja yang membaca, aku biar aja berkarya. Saya mengernyitkan dahi mendengar ini. Ini menjelaskan mengapa karya-karya seni yang saya saksikan di tempat kita begitu berjarak dengan pengetahuan. Nyaris tidak ada kedalaman, sebab mereka terputus dengan ilmu pengetahuan, dengan sejarah, psikologi, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sementara di tempat lain berkali-kali saya menemukan seniman sebagai intelektual. Mereka cemerlang melakukan pembacaan atas kenyataan dan merespon itu dengan karya yang jujur, dengan capaian artistik yang luar biasa. Pameran tidak hanya memberi keindahan, tetapi melipat gandakan pengetahuan dan kesadaran kita atas kenyataan. Sekarang persoalan kedua adalah ada juga di pengetahuan. Selain kesenian, apa yang membangun jarak dengan kenyataan hari ini adalah pengetahuan. Secara kuantitas barangkali kita patut memberi sedikit apresiasi terhadap naiknya jumlah artikel dan jumlah buku yang ditulis oleh kaum terdidik kita. Meskipun secara kualitas masih layak untuk kita uji. Argumentasinya misalnya. Kita bisa melihat ada kesenjangan antara pengetahuan yang dihasilkan oleh para akademisi dan ketersediaan informasi bagi masyarakat umum, sehingga membuat pengetahuan tersebut tidak tersampaikan. Masalah lain adalah tulisan ilmiah cenderung hanya terbatas pada jurnal akademik yang tidak mudah diakses oleh masyarakat atau bahkan oleh para akademisi di luar bidang tersebut, apalagi oleh para seniman. Terakhir saya sedih melihat fenomena jurnal-jurnal pun diarahkan untuk menjadi bahasa Inggris. Sehingga itu artinya apa? Kembali membangun dinding yang lain dengan masyarakat. Sehingga pengetahuan yang ada di tempat kita itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang ada di Eropa, hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di Amerika atau tempat lainnya kalau mereka mau baca. Secara teknis, bagaimana para akademisi masih senang dengan jargon dan bahasa yang robotik. Ada keengganan untuk menulis dengan gaya yang mudah dipahami,
seolah-olah makin sulit dipahami, makin keren. Sehingga tidak bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Sehingga karya mereka hanya dapat dinikmati dan tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya membayangkan misalnya bagaimana karya penelitian di bidang ilmu sosial itu bisa dipakai oleh teman-teman seniman yang bergerak di bidang film dokumenter. Atau misalnya ilmu-ilmu sosiologi bisa bersinkron dengan, bisa menjadi alat untuk mempertajam mereka untuk membaca hikayat. Seperti Bang Fuadi tadi, saya pikir luar biasa ya, cara cukup tajam dalam membaca. Inilah seniman, bisa membaca dengan tajam, bisa melihat yang tidak terlihat. Masalah lain dalam pengetahuan adalah kecenderungan ekstraktif. Tahun lalu saya baru memahami. Tahun lalu saya ke Jerman, saya ketemu salah seorang perempuan Iran, eksil yang tidak bisa kembali ke negaranya. Dia bertanya kepada saya, bagaimana kamu memastikan bahwa apa ilmu yang kamu tulis itu tidak merupakan knowledge appropriation? Apa itu knowledge appropriation? Semula ini ditunjukkan untuk orang kulit putih yang datang ke negara-negara selatan untuk meneliti dan mengambil data, lalu dia bawa pulang ke negaranya tanpa memberi kontribusi apa-apa bagi komunitas yang datanya ia cerap. Pola yang sama juga terjadi sekarang antara kita sendiri. Masyarakat menjadi penyedia data, lalu peneliti mencerapnya lalu pergi, dan ia menjadi elit lain yang berjarak dengan masyarakat. Sementara untuk buku, kita bisa melihat dalam beberapa tahun terakhir ya, ada buku banyak sekali ditulis ya, tentang Aceh 2032 dan sebagainya, Aceh 2000. Itu juga patut diapresiasi ya, mereka sudah menulis begitu ya. Tetapi ada satu catatan lain, bahwa kita gampang terjebak dengan ruang sendiri, atau dalam bahasa sering disebutkan itu echo chamber. Kita terjebak dalam gema, mendengar suara sendiri, pandangan orang sendiri, kita padukan dengan nilai kita sendiri, sehingga berputar di situ-situ saja. Ini bagus sih, tapi tidak bisa membawa kita melihat dunia selain Aceh. Minimal setidaknya bisa membawa kita pada cultural hubs yang pernah menghubungkan kita dengan latar ragam kultur. Misalnya bagaimana laut dan juga pelabuhan menjadi tempat pertukaran pengetahuan. Di sana kita akan menemukan interaksi budaya yang memperluas cakrawala. Juga yang utama membawa kita keluar dari kecenderungan menahun yang cenderung inward looking. Sehingga kita bisa berubah menjadi sedikit outward looking dengan apa yang ditulis oleh para penulis kita. Melihat hamparan dunia, tidak silau dengan diri sendiri, seolah-olah matahari berputar di atas tanah bangsa terlebih saja. Sementara di sisi lain, ada dua wilayah krusial pengetahuan yang belum menjadi agenda serius, yaitu penerjemahan dan arsip. Banyak sekali buku-buku ditulis oleh penulis asing yang telah meriset belasan tahun di Aceh, tetapi menjadi santapan pengetahuan mereka atau orang-orang Eropa, dan kita sendiri tidak tahu apa-apa. Sehingga saya terkejut terkadang mereka lebih tahu tentang kita ketimbang kita sendiri. Jadi ini proyek penerjemahan, saya lihat belum ada yang garap, berbeda dengan teman-teman di Makassar. Saya teman-teman di Makassar begitu aktif menerjemahkan teks-teks yang ditulis oleh penulis luar, sehingga sedikit banyaknya mungkin membantu bahwa kita keluar dari echo chamber. Kedua, sekarang di dunia itu sedang tren orang mendekati arsip. Tidak hanya para peneliti, tetapi para seniman. Mereka memperkenalkan sebuah istilah namanya spekulatif estetik. Apa itu spekulatif estetik? Tentang bagaimana si seniman menerjemahkan arsip dalam karya mereka, melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak dihadirkan oleh wacana sejarah di masa lalu. Kita bisa melihat sama-sama ya, bagaimana kondisi arsip di tempat kita. Terakhir kali saya lihat ada foto arsip itu bersanding mesra dengan tai musang di atas lantai yang berserakan dan tidak terurus. Pernah saya lihat juga di sebuah tempat itu foto-foto bersejarah ketika ditarik debunya itu udah hampir 1 cm. Saya sedih sekali melihat
Dan itu saya tidak lagi percaya orang mengatakan saya sangat mencintai sejarah. Kami orang Aceh sangat mencintai sejarah. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa terhadap arsip. Terbengkalai. Dan belum lagi ada yang terjual diam-diam. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, dengan gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya, sekilas kita dapat membaca bagaimana pengetahuan telah bercerai dengan kesenian. Juga bagaimana kesenian menjatuhkan talak terhadap ilmu pengetahuan. Lalu kemudian keduanya seayun langkah dan seiring bahu membangun jarak dengan persoalan-persoalan manusia di kenyataan. Kita patut bertanya, apakah ini tanda bahwa seni dan ilmu pengetahuan telah sama-sama menjadi instrumen untuk memberi legitimasi terhadap status quo? Itu pertanyaan. Bapak dan Ibu, juga rekan sekalian yang saya hormati, hingga tahun lalu saya terlibat dalam persiapan pameran Documenta 15. Konon Documenta 15 ini salah satu pameran seni terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman. Selama 2 tahun saya berproses mengamati arus ide dan pengetahuan yang bergerak melalui kolektif seni dari berbagai benua. Terutama yang menjadi amatan saya adalah kelompok-kelompok seni dari negara-negara non-Eropa, selain Eropa. Sehingga saya mau fokus melihat bagaimana praktik-praktik seni dari negara-negara bekas jajahan seperti Kolombia, Kenya, Argentina, Mesir, sampai Palestina. Atau negara-negara ini disebut dengan istilah Global South, negara-negara selatan. Kalau Anda lihat bola dunia atau peta itu, kebetulan negara-negara selatan itu ada di bawah dan negara-negara North itu ada di atas. Dan entah kenapa takdir Tuhan secara bersamaan yang di atas itu terlibat dalam penjajahan terhadap yang di bawah, terhadap Global South. Saya melihat bagaimana teman-teman dari negara-negara Global South seperti Palestina, Kenya, Argentina, dan sebagainya mendefinisikan dan mempraktikkan seni. Bagaimana mereka menghadirkan persoalan-persoalan yang dialami oleh manusia, oleh masyarakat mereka dalam karya-karya mereka, sehingga menjadi wacana bersama di ruang publik. Di sana saya tidak mendapati fenomena seni yang tak terpisah dengan kehidupan. Seni bersentuhan dengan sejarah, dengan sosial, bahkan dengan politik. Bukan tentang kehebatan atau kejayaan masa lalu yang eksotis, tetapi pada persoalan nyata yang dialami manusia di tempat mereka. Berkali-kali pula saya melihat karya-karya dicipta dengan proses riset. Seni bertemu dengan penelitian. Ini satu yang mungkin tidak lazim, belum lazim di Aceh. Saya mendapati seniman adalah para intelektual dalam medium yang berbeda. Saya mendapati seni adalah bentuk lain dari pengetahuan. Seni dan pengetahuan memberi cahaya pada apa yang tidak terlihat dan memberi suara pada apa yang tak terdengar. Art is a lie that tell the truth. Seni adalah kebohongan yang sebenarnya menceritakan kebenaran. Kebenaran tentang kenyataan-kenyataan manusia. Mungkin sayup-sayup di satu sudut akan mendengar ungkapan, tapi bang, kita ini kan Aceh, kita beda, kita khusus. Kalimat ini menjelaskan sesuatu yang hilang dalam pertumbuhan kebudayaan kita hari ini, yaitu self-criticism. Kita kehilangan daya mengkritik diri, sehingga ketika kita melihat diri semuanya silau, sure dengan diri sendiri. Kita yang khusus, kita yang tinggi, membuat kita terputus dan merasa tidak perlu belajar dan terhubung dengan yang lain. Fenomena ini mengingatkan saya pada seorang sastrawan perempuan dari Turki yang bernama Elif Shafak. Dalam sebuah pidatonya berjudul The Politics of Fiction, Elif Shafak berkisah tentang neneknya yang mempunyai kemampuan ajaib. Orang-orang yang
Orang-orang yang mengalami masalah dengan bisul, dengan kutil, datang menjumpai neneknya. Neneknya lalu membaca doa dalam bahasa Arab dan mengambil sebuah apel dan menusuk buah apel itu secara melingkar dengan duri dari batang mawar. Lalu pasien-pasien itu secara ajaib sembuh. Rahasianya, selain doa, kata Alif Syafa, adalah terletak pada lingkaran, sesuatu yang melingkar. Jika kita ingin menghancurkan apapun dalam hidup ini, baik itu jerawat, bisul, jiwa atau pikiran manusia, apapun yang harus kita lakukan hanya dengan cara membangun tembok yang melingkar, sehingga perlahan-perlahan dia akan kerdil dan menghilang. Alif Shafak melihat hal yang sama pada kebudayaan. Ketika kita menutup diri dan membangun keterputusan dengan yang lain, kebudayaan kita perlahan menjadi ciut, kerdil, dan rapuh. No culture can grow in isolation. Tidak ada kebudayaan yang bisa tumbuh dalam isolasi. Semua peradaban besar ya, dari Abbasiyah dan negara-negara tempat lain hari ini, itu karena meminjam banyak sekali mata dari beragam kultur. Kebudayaan yang kita terima hari ini adalah hasil dari saling tukar, saling pinjam di masa lalu. Jejak lintas kebudayaan masih kita bisa dapatkan hari ini dari kuliner, dari pakaian, dari bahasa. Ya misalnya ada kata sempak. Anda tahu kata sempak ya? Sempak, kantor, dan ajudan itu berasal dari Belanda. Sempak bahasa Belandanya zwempa, kantor itu kantur. Kemudian ada ajudan itu bahasa Belanda yang kita serap hari ini. Kemudian ada kata kursi, sikin, nah itu dari bahasa Arab. Juga ada tentu saja kata serungking dari kata strongking. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, semoga Anda masih ingat Anda sebagai si Fulan dalam kisah mitos goa yang saya ceritakan sebelumnya, tentang si Fulan yang keluar dari goa kemudian masuk kembali ke dalamnya. Apa yang tidak kalah penting dalam pembacaan kita terhadap kisah mengenai mitos goa tadi adalah tentang 3 hal yang meliputi keberadaan kita sebagai manusia, yaitu ruang, kuasa, dan tubuh. Kita jarang menyadari tentang bagaimana ruang adalah tempat di mana kuasa yang beroperasi. Bagaimana kuasa dalam ruang berdampak terhadap tubuh. Untuk ilustrasi sederhana, mungkin Anda bisa membayangkan seorang bocah yang rebahan di ruang tamu memakai baju singlet. Lalu ibunya bilang, "Hai, BKE hinan, jaga truh jame." Jangan rebahan di situ. Ada tamu di luar. Lalu si bocah pindah ke kamar sendiri. Tetapi di sana tidak ada kuasa yang sama beroperasi. Jadi perpindahan ruang akan mengalami perpindahan kuasa juga. Maka untuk cek ombak ya, saya suka iseng. Setiap sekali saya berada di suatu tempat atau forum tertentu, saya selalu melatih diri bertanya, what kind of body does this place invite? Tubuh seperti apa yang diizinkan ada di ruangan ini? Atau what kind of body does this space exclude? Tubuh seperti apa yang ditolak oleh ruangan ini? Ya sesederhana mungkin ikayos, ya mungkin para petani di kampung mungkin agak segan ke sini ya. It's exclude. Dan juga ketika kita berada di satu tempat ya, ada tubuh yang tidak bisa diterima di situ. Tidak dalam artian larangan, tetapi ada semacam dinding imajiner, ya. Imaginary walls yang tidak terlihat, dan itu beroperasi. Dalam kisah Myth of the Cave karya Plato. Anyway, tadi kisah Myth of the Cave itu karya Plato. Terlihat ada kuasa yang beroperasi di dalam ruang berupa gua. Terlihat pula tubuh seperti apa yang diinginkan di dalam gua, yaitu tubuh-tubuh yang tunduk, tubuh-tubuh yang manut, tubuh-tubuh yang memperkuat yang dominan, yang agar diikuti, yaitu gua, ilusi yang ada di dinding gua. Tubuh-tubuh yang memperkuat kuasa atau narasi dominan.
dan tidak datang untuk membawa pertanyaan-pertanyaan. Sementara si fulan oleh ruang dan kuasa yang ada di dalam ruang adalah tubuh yang tidak diinginkan. Sebab ia hidup dengan rasa ingin tahu dan niat untuk menghadapi kenyataan dan mempelajari kemungkinan-kemungkinan baru atas kenyataan. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, hampir 2 tahun terakhir saya mencoba turun mengutip narasi-narasi kecil yang tercecer di bawah tanah. Saya memberikan telinga saya untuk menangkap suara-suara dari tubuh-tubuh yang menyingkir, dari tubuh-tubuh yang tersingkir, terutama mereka yang punya ketajaman pikiran, capaian artistik, dan potensi yang bagus. Upaya ini saya lakukan karena saya merasa kita kehilangan suara yang berbeda. Semakin sering kita digiring untuk melihat kenyataan dengan cara yang tunggal, seolah-olah Aceh ini tunggal. Hasil dari itu, saya menangkap beberapa hal serius yang dianggap sepele dan ini berkait dengan kebudayaan. Ini bukan saya mengada-ngada, tapi hasil temuan saya. Ada hal yang mengejutkan. Yang pertama adalah apa yang dirasakan oleh tubuh-tubuh yang tersingkir itu adalah ketakutan. Di sini saya kutip pernyataan pelaku seni dan budaya. Sebagian berada di Banda Aceh, beberapa ada di kabupaten di luar Banda Aceh, beberapa mereka yang tinggal di Pulau Jawa, dan juga mereka yang tinggal di luar negeri. Saya kutip pernyataan-pernyataan mereka. Pertama, soal ketakutan. Saya bacakan. Baru-baru ini saya baru selesai riset tentang Pocut Barin, dukungan dari Kemendikbud dalam program kebudayaan Pekan Kebudayaan Nasional. Tujuan karya Pocut Barin untuk kampanye berkesenian bukan kriminal. Pahlawan kita dulu menggunakan medium seni untuk melawan penjajahan seperti dilakukan oleh Pocut Barin. Di mana letak salah saya? Mengingat beberapa kali saya dan suami kadang harus berkesenian, harus kami lakukan secara diam-diam. Apalagi berkesenian di tempat umum sampai sekarang masih dihantui ketakutan. Ini kisah nyata dan dia punya pengalaman traumatis tentang itu. Seorang perempuan kebetulan, jadi suara seorang perempuan yang tadi ya. Kemudian yang ini suara seorang laki-laki yang juga masih muda, seorang seniman audiovisual yang mengerjakan kerja-kerja aktivisme melalui karyanya. Ia merasa ketika sedang mengajak orang masuk ke dalam ruangan untuk menyaksikan karyanya, ia merasa seolah sedang mengajak orang masuk ke ruang maksiat. Sementara ada satu anak muda yang juga dia aktif di bagian kebudayaan, dia mengutarakan satu pandangan yang mengejutkan saya juga. Dia berkata, ketika pemuda memiliki cara berpikir yang sinonim dengan pendahulunya, ini adalah masalah. Tidak ada laju dalam berpikir. Masalah yang saya anggap sebagai masalah ini saya anggap sebagai masalah kebudayaan yang menyebabkan kemunduran berpikir, melemahnya kemampuan kreatif dan imajinatif pemuda karena kontrol dan doktrin yang terus-menerus tertanam di alam bawah sadar. Ketakutan ini juga terjadi di lini pengetahuan, di mana orang-orang terdidik kita tidak berani menyatakan suara atau pendapat berbeda lantaran takut dilabel atau diberi cap tertentu yang mengganggu reputasi mereka. Ketakutan ini pula yang membuat orang-orang terdidik kita menjadi populis, mengikuti suara orang ramai, sehingga ruang publik kita ini berisi dengan pengaminan, bukan pertanyaan-pertanyaan atas wacana dominan. Sementara ini suara lagi perempuan dari salah satu kabupaten di Aceh. Sementara itu di tingkat kabupaten ada seorang penulis perempuan yang tidak dianggap berkesenian. Sebab yang dianggap seni adalah apapun yang bisa dipentaskan.
Ini membuat dahi saya berkernyit. Belakangan saya tahu, kesenian yang mendapat support di tempat dia adalah yang jelas outputnya, seperti pementasan sehingga bisa direkam dan bisa diajukan untuk pelaporan. Tentu mengkhawatirkan bila kesenian dan kebudayaan kita didefinisikan atau diarahkan berdasarkan tujuan pelaporan anggaran. Kita akan kehilangan banyak hal. Persoalan kedua yang saya tangkap dari suara-suara ini adalah tidak adanya infrastruktur atau etalase. Permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya ruang yang memadai untuk menyalurkan bakat seni yang dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Misalnya merujuk pada pengalamanku, aku ingin bikin film, di Aceh tidak ada industri film yang memadai. Dan dana masih bergantung pada Pulau Jawa. Itu kasus aku, mungkin ada banyak yang serupa di kesenian yang lain, kata seorang anak muda. Kemudian berkata seorang anak muda yang lain, terkadang kami sudah berlelah-lelah merekam audiovisual atas peristiwa tertentu yang memiliki nilai urgensi bagi kebudayaan di Aceh. Tetapi kemudian itu berakhir di hard disk karena tidak ada tempat yang layak yang bisa mempertemukan karya dengan para ilmuwan, mempertemukan karya dengan publik. Yang terakhir, belum terakhir. Yang selanjutnya itu hal yang sangat klise tentang tidak adanya apresiasi. Selanjutnya barangkali akar dari semuanya tidak adanya penghargaan terhadap pelaku seni, dan juga para pelaku seni dicap tidak memiliki masa depan. Dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, justru senimanlah yang bisa hidup secara ekonomi. Mungkin kalau ekosistem dan industri seni sudah terbentuk dengan mandiri, para seniman, terutama seniman muda, tidak bergantung pada proyek pemerintah. Ini kata seniman muda. Ya. Saya coba rekam di mana-mana suara-suara yang tidak terdengar itu. Kemudian ini, kalau itu tadi seniman mungkin film, karya seni. Yang ini miris lagi, ini adalah seni tradisi, ya. Seni tari Aceh. Dia bilang dalam bahasa Aceh bercampur bahasa Indonesia. Masalah tanyo lun kira kompleks tak. Dari birokrasi, organisasi kesenian, dan SDM senimannya sendiri. Fokus kita masih pada event. Minimnya ruang diskusi dan workshop untuk pengembangan seniman dan karya seninya. Masih terjadi sentralisasi di kota dan ibu kota kabupaten. Di kampung-kampung pertunjukan kesenian masih dianggap abu-abu, dan masyarakat tidak bisa menikmati sepenuh hati. Bahkan di kampung Lom sendiri, di kampung dia sendiri, orang-orang belum percaya diri untuk menyaksikan kesenian tradisional. Kesenian tradisional kita telah tercerabut dari masyarakatnya dan harus dikembalikan melalui seniman turun ke kampung, baik mengajar atau mempertunjukkannya. Satu lagi suara dari seorang perempuan, seniman muda perempuan. Sejauh ini, dia berkata, yang menampung suara saya dalam wujud karya seni malah daerah di luar Aceh. Selama 10 tahun berkesenian, baru 3 kali bisa ikut pameran di Aceh. 2 kali dibikin sendiri di studio. Sekali lagi dibikin di YLBHI Banda Aceh. Justru karya dan suara lebih diapresiasi dan didengar di luar. Tapi tujuan saya berkesenian bukan untuk pengakuan sebagai seniman, tetapi lebih kepada nurani. Apa yang bisa kita lakukan, walaupun hanya sedikit, untuk berbicara, untuk bersuara, untuk perubahan supaya Aceh pulih. Sementara di luar sana ada beberapa anak muda cemerlang yang berpikir untuk pulang, tetapi di saat bersamaan juga bisa melihat bayang-bayang redup menanti di Aceh. Dan di tengah-tengah dilema itu terdengar suara dari Aceh sendiri. Bele kawau Aceh, ulun cara ngelageka cocok di luar. Sayang ino, hana kesempatan, han dihargai. Atau ketika sebulan yang lalu di Jakarta, saya menyaksikan sendiri seorang pekerja seni kita yang begitu dihormati. Dia diundang untuk menjadi salah seorang juri
pada sebuah festival nasional yang sangat bergengsi. Jelang pulang ke Aceh, saya ngobrol sebentar dengan dia. Lalu di tengah obrolan kami dia berkelakar, "Sebentar lagi kita akan jadi gembel lagi, Bang." Ia terkekeh. Mungkin buat dia candaan ya, tetapi itu sebenarnya merekam sesuatu dan menjelaskan sesuatu. Sebagian yang lain yang juga tinggal di luar Aceh membayangkan ketika pulang ke Aceh, karya mereka seakan hambar, tak memancarkan makna. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita lebih menghargai orang-orang yang punya NIP, nomor induk pegawai, ketimbang mereka yang punya talenta terbaik. Orang hanya menjadi hebat ketika ia menjabat. Tak ada artinya pencapaian artistik, keluasan pengetahuan, jika kau tidak punya jabatan. Dalam kondisi seperti itu, ada yang bisa menemukan strategi untuk bertahan di Aceh. Sebagian lagi terpelanting mencari kehidupan yang lebih layak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya kira tidak bijaksana jika kita menganggap suara-suara mereka itu yang beranjak dari pengalaman nyata sebagai angin lalu. Di sana terdapat bagian dari kenyataan yang kita lalui bersama. Bisakah Bapak Ibu membayangkan apa yang tersirat di balik kata-kata yang saya anggap suara itu? Itu menjelaskan satu kalimat, bahwa meski damai yang kita jalani hampir 2 dekade, juga dana otsus yang melimpah, tempat kita ini belum menjadi ruang yang kondusif untuk tumbuh, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan akal budi, pengetahuan, dan kreativitas. Pernyataan itu juga mengingatkan saya pada pernyataan guru saya. Certain seeds can only grow on a certain soil. Bahwa bibit-bibit tertentu hanya bisa tumbuh di tanah-tanah tertentu. Pernahkah kita merefleksikan atau mengevaluasi tanah macam apa Aceh ini sekarang? Mengapa makin kesini semakin sulit kita melahirkan orang-orang seperti Anzib Lamnyong, Abu Bakar Aceh, Teku Mansur, atau lainnya? Pertanyaan tentang kebudayaan hari ini adalah pertanyaan tentang ruang. Ketika saya menyebutkan ruang, di sini bukanlah ruang dalam artian fisik. Ada satu ungkapan dari seorang kurator ternama dari Afrika bernama Okwui Enwezer. Okwui Enwezer saya rasa bisa menjelaskan lebih akurat. Dia berkata, "It's not that we don't have space, but we lack of space in which we can act." Bukanlah kita tidak punya tempat, tetapi kita tidak punya ruang di mana kita bisa berkarya dengan merdeka, tanpa rasa takut, tanpa stigma. Kalau Aceh ini adalah sebuah ruang, ruang macam apa yang kita punya sekarang? Apakah kuasa, baik secara struktur maupun wacana yang ada di Aceh hari ini, menciptakan ruang untuk menarik atau pull orang-orang untuk pulang jadi penemu dan pencipta di sini? Atau kuasa yang ada dalam ruang ini justru mengepush orang-orang terbaik yang ada di tempat kita sehingga terpelanting keluar? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dalam kebudayaan kita hari ini. Ada sebuah istilah yang menjelaskan fenomena ini, yaitu brain drain. Fenomena ini, brain drain, adalah fenomena orang-orang yang punya keterampilan, keahlian, dan potensi yang tinggi meninggalkan tempat asal mereka untuk menetap di tempat lain yang menawarkan kondisi dan kesempatan yang lebih baik, lingkungan yang lebih kondusif, tempat di mana mereka lebih leluasa untuk bereksperimen dan lebih diapresiasi. Oh, mungkin Anda akan bertanya, "Putra, mengapa rasanya dalam kebudayaan yang terdengar masalah semua?" Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak ideal jika dalam momen reflektif ini saya mencoba menabur bedak dan menyemprot parfum di atas kenyataan, atau membuat ilusi-ilusi seperti yang dilihat oleh si fulan pada dinding-dinding gua.
Bukan tidak ada kabar baik Bapak Ibu. Ada beberapa seniman dan pekerja budaya yang begitu cemerlang dengan gagasannya, dengan pengetahuannya. Mereka meraih pencapaian-pencapaian yang dihormati. Baru-baru ini ada seorang seniman perempuan, pekerja budaya perempuan, namanya Rizka Munawarah. Dia punya kemampuan menghasilkan bentuk karya visual yang punya kedalaman dan secara kritis juga terhubung dengan narasi sejarah dan pertanyaan-pertanyaan atas narasi sejarah. Dua orang kurator, teman saya, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Surabaya, berceritakan tentang ini ketika kita bertemu di Jerman tahun lalu. Juga ada Ida Fitri, seorang perempuan dari kabupaten, dari ID, dengan capaian-capaiannya di bidang sastra, memenangkan sayembara, dan terus produktif menulis. Juga seniman tutur yang karyanya dibicarakan sampai ke Eropa. Nah, beliau hadir di sini, Pak Agus Nur Amal, luar biasa. Capaian-capaiannya itu dibicarakan, tepuk tangan untuk Pak Agus Nur Amal. Saya kira terima kasih banyak Pak Agus sudah datang ke acara ini. Beliau luar biasa, karya-karya beliau dibicarakan di Jerman, tetapi tidak ada gaung di sini, tidak dibicarakan di sini. Wacananya tidak ada di sini. Saya sedih ya. Juga guru-guru tradisional, guru tradisi Aceh yang mengajarkan tari saman dari satu sekolah ke sekolah lain di Jakarta. Saya baru tahu sekitar 8 tahun yang lalu, seorang teman saya orang Jakarta bercerita bahwa di Jakarta itu anak-anak kalau bisa masuk ke dalam kelompok tari saman itu anak yang keren, sama seperti anak-anak yang terpilih dalam grup debat bahasa Inggris. Itu bagaimana itu di luar sana ya, di Jakarta. Dan setiap SMA, hampir setiap SMA di Jakarta ada tari Aceh, tari saman. Tetapi semua itu bukan tanpa catatan. Mereka begitu dihormati dan mendapat tempat di luar Aceh. Dan pikiran-pikiran mereka di sana didengar dan dianggap berharga. Kalau kita tilik, banyak dari mereka tumbuh sendiri dari bawah. Jangankan diberi apresiasi, sebagian ada yang hidup dengan stigma dalam berkarya. Kondisi bakat-bakat muda kita, termasuk ide, pemikiran, karya mereka, itu tumbuh sendiri dan menyeberang sendiri ke seberang pulau. Sementara di tempat asal, capaian mereka ini kurang dianggap. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita bilang bahwa semua bakat, ide, atau pemikiran dan kreativitas itu, kalau kata nenek-nenek kita dulu, lage taikat lumo dalam poso, iya tan sobi, empun tan soko. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, dosen saya dulu bercerita tentang investasi migas dan juga bedanya dengan investasi kebudayaan. Dia bilang sumber daya alam, minyak dan gas itu bisa habis, tetapi seni dan kreativitas tidak akan pernah habis. Semakin digali, semakin melimpah. Saya merasa Korea Selatan mempraktikkan ini. Mereka sepertinya terlihat berhasil di situ. Pengaruhnya bahkan sampai ke Darussalam ini. Dulu mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mengirim sesuatu untuk menyatakan perasaan akan bilang di surat, Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Itu dulu tulis di surat ya. Tapi mereka anak-anak itu tidak perlu lagi Bandung dan Jakarta. Mereka langsung dari Korea. Mereka bilang seperti itu. Begitulah Korea dengan proyeksi kebudayaan mereka. Sementara kita sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih melihat kebudayaan sebagai warisan masa lalu, bukan proyek masa depan. Sementara eksplorasi terhadap pengetahuan, seni, ide, dan kreativitas tidak akan pernah habis, dana otsus tidak seperti itu. Ia akan habis. Tidak lama lagi akan berakhir. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak dana otsus yang telah terinvestasi itu untuk kreativitas dan ekosistem kebudayaan yang mandiri?
Ada kota-kota lain terkenal karena seni dan bisa menjadi penghidupan warga kota. Kalau kata teman saya, ada sektor dari swasta yang dikembangkan sehingga bisa mendukung, membuat kebudayaan bergeliat, dan para penemu dan pengkarya dapat hidup dengan karya mereka tanpa bergantung pada APBA. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah hal-hal yang jarang kita bicarakan setiap kali kita membicarakan kebudayaan. Ketika kita membicarakan akal budi, mungkin pidato saya ini tidak meninggalkan sesuatu yang membahagiakan hati, sebab kerap kali kenyataan di tempat kita ini semakin kita dalami semakin tidak membahagiakan. Sebab terlalu lama kita berjalan pincang, sudah terlalu lama kita hidup dari perang ke perang, di saat wilayah lain sedang bertumbuh dengan pengetahuan. Maka seharusnya kondisi pasca konflik ini adalah kondisi untuk kita bangkit membangun alam pikiran, bukan melulu cuan, cuan, cuan. Selama ini bicara kebudayaan adalah bicara yang indah-indah, yang takjub-takjub, membuat kita bangga, membuat kita bahagia dan syur. Tapi sebenarnya itu ibarat kita sedang menyapu ke bawah permadani. Di atas terlihat memukau, tetapi di bawah masih penuh dengan debu. Kita perlu keluar dari kedangkalan dan kebekuan definisi kebudayaan. Kebudayaan bukan event. Kebudayaan tidak terbatas pada pementasan jenis kesenian tertentu. Lebih utama dari itu, kebudayaan adalah penggalian dan penyulingan akal budi. Tidak luput di dalamnya adalah pengetahuan dan kesenian, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita sebagai manusia menghadapi kenyataan hidup di tempat kita bersama ini. Di lini pengetahuan kita masih punya persoalan. Berjaraknya pengetahuan yang diproduksi universitas dengan masyarakat, terutama dengan para pekerja kebudayaan. Saatnya para peneliti, akademisi memikirkan cara penyebaran pengetahuan yang lebih kreatif, menjangkau orang bawah. Misalnya medium TikTok. Kita juga perlu rendah hati untuk mengakui dan memberi tempat pada ada namanya non-institutional knowledge production. Produksi pengetahuan yang luar institusi, seperti yang ada di komunitas, yang ada dipraktikkan oleh individu dari hasil trial and error mereka dalam menghadapi krisis. Meski mereka layak didengar, meski mereka tanpa gelar. Selanjutnya, sedikit lagi, kita harus sedikit rendah hati untuk mengakui bahwa, terutama para seniman, untuk tidak lagi membangun dinding yang terlalu jauh dengan ilmu pengetahuan. Selain memperbanyak referensi, rasanya perlu juga sedikit PDKT dengan sejarah, psikologi, filsafat, dan ilmu sosial untuk membantu memperoleh kedalaman dan ketajaman dalam memproduksi karya, untuk memahami persoalan-persoalan manusia, sehingga karya seni pun tumbuh, punya kedalaman, punya daya menyentuh, mengubah cara pandang, memproduksi makna. Persoalan selanjutnya adalah persoalan ruang. Kita belum punya ruang bersama yang meruntuhkan sekat antara para akademisi, para seniman, para aktivis untuk membicarakan persoalan-persoalan bersama. Para seniman, para akademisi terkadang begitu elit, sehingga kita kala mau, ya dikit betul. Mungkin seniman lagi yancil lah, terlalu minder untuk mendekati para. Tidak, kita punya satu setara di hadapan kenyataan dan problem kehidupan kita yang hadapi. Kita setara, seniman, para peneliti, para akademisi. Ada keberjarakan antara seni dan ilmu pengetahuan, antara kesenian dan aktivisme juga di tempat kita hari ini. Semuanya draw ke draw. Kita kehilangan kemampuan untuk bisa saling menghargai. Sinisme dan mental mano agam saboh berserak di mana-mana. Di antara tiga hal ini, di antara lini-lini ini, hana kita pakai budaya Aceh, tamu jajak, tamu sawu-sawu. Hana tajak mengunjung-kunjung, naik pergi pameran, hana tajak ada orang bikin pameran, para akademisi nggak mau datang, akademisi bikin diskusi, para seniman nggak mau hadir, hana tamu jajak. Kita sedang berlomba-lomba untuk didengar, tetapi kurang punya
kemampuan untuk mendengar. Turunkan sedikit miliki sedikit kerendahan hati untuk mendengar. Juga kita tidak punya ruang yang memadai, ruang representatif, etalase untuk para pencipta, para kreator, terutama generasi muda menampilkan bakat, pemikiran, tulisan, kreativitas mereka sehingga bisa terhubung dengan publik. Saya membayangkan ada forum warga di mana pikiran-pikiran terbaik, baik mereka yang ada di Aceh atau sudah di luar Aceh, dapat saling bertemu, serta para pemangku kuasa untuk membicarakan perkara kebudayaan ini. Semoga ke depan ada laju yang membawa kita keluar dari treadmill raksasa ini. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, demikianlah pidato sederhana ini, dengan sisa-sisa kegelisahan yang masih tersisa di dada. Saya ingin akhiri ini dengan sepotong puisi karya W.S. Rendra. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampu neon, berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan kenyataan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala. Dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya berkesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih. Sekian dari saya. Saya punya teks lebih panjang, lebih lengkap dari Anda punya katalog, punya buklet. Nanti saya, kalau Anda mau, bisa saya share yang lebih lengkap. Saya kira terima kasih atas. Saya sekarang sangat mengapresiasi kemauan orang-orang untuk didengar, karena semua kita berlomba-lomba di mana-mana untuk didengar. Terima kasih kepada hadirin sekalian, para panitia dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.